Kita kembali lagi di perkuliahan pengukuran dan metrologi. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan dalam pengukuran dan ketidakpastian dalam pengukuran. Ketika kita melakukan pengukuran, alat ukur cenderung memiliki perbedaan antara nilai sebenarnya atau true value dengan nilai rata-rata yang terbaca atau terukur. Nah, perbedaannya ini sering disebut error, atau tadi kita sempat dengar juga istilahnya itu tolerance ya. Nah, bagaimana cara mengkuantifikasi error ini? Secara matematis ya, dari pengertiannya dari secara harfiah juga kita bisa baca dia adalah selisih antara measured value dengan true value. Ini sering kita sebut sebagai absolute error, kesalahan absolut. Namun dalam beberapa kesempatan, alat ukur itu sering disebut kesalahannya dalam persen atau relative error. Nah, dalam menyampaikan relative error ini, secara matematis itu ditulis sebagai persen measured value dikurang true value dibagi dengan true value-nya sendiri lalu dikali 100%, sehingga kita bisa dapatkan misalnya kesalahan relatif sebesar 10% dari suatu proses pengukuran. Nah, alat ukur itu akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi ketika errornya kecil ya. Ini ketika kita berhasil menekan errornya, itu akurasinya akan high accuracy, low error atau kesalahan. Nah, bagaimana cara mengurangi error dalam pengukuran? Salah satu caranya mungkin Anda juga sudah sering mendengar, itu dengan proses kalibrasi. Kesalahan dalam pengukuran itu bisa kita bagi ke dalam dua bagian. Pertama, kesalahan sistematis dan kesalahan acak atau random error. Secara pengertiannya, systematic error itu adalah jenis kesalahan yang mengakibatkan perbedaan dari hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya pada jumlah yang pada besaran yang tetap. Kalau kita lihat dalam bentuk grafik di sini, ini adalah nilai garis lurus dan garis tegas ini di sini. Ini adalah nilai sebetulnya. Garis putus-putus ini itu adalah systematic error-nya. Nilainya konstan sepanjang pengukuran. Nah, systematic error itu sendiri sumbernya ada beberapa hal. Pertama, proses kalibrasi. Kenapa kalibrasi yang sebetulnya menjadi faktor koreksi terhadap kesalahan bisa menjadi error? Pertama, kalibrasi itu ada beberapa step, tahapan. Mungkin dalam tahapan-tahapan kalibrasi itu ada kesalahan yang dilakukan. Misalkan si pengamat yang melakukan kalibrasi mengalami atau salah membaca, itu bisa saja terjadi. Kedua, systematic error itu bisa saja karena faktor lingkungan. Misalkan ada logam yang akan mengalami perubahan atau berubah panjang karena ada perubahan temperatur. Karena sensitivitas si logam tersebut terhadap temperatur. Nah, ini erat hubungannya dengan deformation of workpiece yang bisa berubah terhadap kondisi temperatur lingkungannya. Lalu beberapa kesalahan yang sebetulnya bisa kita hindari, avoidable istilahnya. Lalu, itu tadi untuk systematic error, ada juga yang masuk ke dalam kategori random error, ya, kesalahan acak. Nah, ini sebetulnya error yang tidak bisa kita hindari dalam pengukuran, karena random error ini by nature itu akan selalu ada, kesalahan acak itu. Dia pasti akan selalu membuat hasil pengukuran itu menjadi punya nilai yang sering kita sebut sebagai plus minus ini. Nah, kita lihat di sini dari nilai si kesalahan sistematik jaraknya ya, itu dia akan terus berfluktuasi.
sepanjang pengukuran. Nah, sebetulnya nilai yang garis putus-putus ini adalah mean value dari hasil pengukuran. Nah, kita rata-ratakan keseluruhan pengukuran sehingga kita bisa dapatkan nilai mean value ini. Dan selisih antara mean value dengan true value itu adalah systematic error. Sementara random error itu adalah nilai sebetulnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi nilai random error, itu bisa kita lakukan dengan mengambil sampel atau N pengukuran yang banyak atau mendekati infinite. Tapi melakukan pengukuran mendekati infinite ini kan hampir tidak mungkin. Jadi ada batas sampling yang harus kita gunakan sehingga pengukuran tidak terlalu banyak sampelnya. Jadi cukup dan memenuhi kaidah statistik dalam pengukuran.